Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahira Faliza dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Angkatan 2024. Jadi maksud dan tujuan saya hari ini mengadakan presentasi ialah untuk memberikan edukasi nih teman-teman terkait dengan kesehatan otot mulut. Tapi sebelum itu saya akan menyebutkan nih outline dari presentasi kali ini. Yang pertama itu ada fisiologi otot, kemudian kita akan membahas otot rongga mulut, lalu senam mulut, dan yang terakhir adalah menjaga fungsional otot mulut. Nah, langsung masuk aja nih ke materi tentang fisiologi otot. Sebenarnya otot itu apa sih teman-teman? Jadi, otot itu merupakan suatu jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Otot juga membantu untuk menstabilitasi sendi, juga mempertahankan postur tubuh, dan bahkan untuk menjaga suhu tubuh. Oke, lanjut. Nah, bisa kalian lihat nih di layar, itu sebelah kiri ada gambar, lalu yang di sebelah kanan itu adalah langkah-langkah dari cara kerja otot itu sendiri. Ini mungkin bisa kalian baca secara rinci, tapi akan saya jelaskan sedikit saja secara singkat bahwa otot itu bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi yang dipengaruhi oleh rangsangan dari sistem saraf. Kontraksi otot menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadi gerakan. Atau singkatnya lagi nih teman-teman, otot itu bekerja dengan cara berkontraksi atau menegang. Nah, kontraksi itu terjadi ketika kita bergerak, seperti misal kita sedang berjalan, kita berlari, atau kita mengangkat benda, mengangkat beban, atau bahkan sekedar bernafas, dan lain-lain macamnya. Oke, lanjut. Nah, langsung masuk nih ke otot rongga mulut. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih teman-teman, rongga mulut itu apa sih? Nah, rongga mulut itu adalah organ pertama yang memproses makanan dalam sistem pencernaan. Rongga mulut itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, seperti pipi, langit-langit mulut, lantai mulut, dan juga kelenjar air liur. Nah, kenapa sih kenapa sih rongga mulut itu butuh otot? Karena seperti yang udah saya kasih tahu tadi, kalau otot itu berguna untuk kita bergerak nih teman-teman. Jadi berarti rongga mulut itu butuh otot kan? Tapi ada apa aja sih otot dalam rongga mulut itu? Nah, di sini aku bakal jelasin juga jenis-jenis dan macam-macam otot yang berada di rongga mulut. Lanjut. Nah, di sini ada gambar ya teman-teman bisa kalian lihat. Ada anatominya, di sini ada ototnya, ini ada gigi, ada bibir bawah. Nah, mungkin rincinya bisa kalian lihat lagi ya. Oke, masuk ke otot yang pertama, yaitu otot mastication atau mastikasi atau juga otot pengunyahan. Nah, otot ini berfungsi untuk menggerakkan mandibula saat mengunyah. Otot-otot ini berkaitan dengan gerakan mandibula juga, di antaranya yang pertama ada otot masseter. Otot masseter ini berperan dalam mengangkat dan menutup rahang bawah saat mengunyah. Yang kedua ada otot temporalis. Otot ini juga berperan dalam pengunyahan, membantu menggerakkan rahang bawah juga. Lanjut. Kemudian ada otot pterygoid lateralis dan juga medialis. Nah, otot-otot ini terletak di mulut di sekitar sendi temporomandibular atau TMG. Otot ini juga berperan dalam mengatur gerakan bawah. Jadi overall, otot mastication ini terdiri dari otot-otot yang akan membantu dan mengatur gerakan rahang bawah, teman-teman. Lanjut. Nah, bisa kalian lihat nih di sini sudah dilampirkan gambar. Di sini ada otot temporalis, kemudian di sini ada di sini lateral, di sini medial, dan di sini ada masseter. Untuk busineter ada di penjelasan berikutnya. Oke, lanjut. Nah, masuk ke otot berikutnya yaitu otot glossus. Otot glossus sendiri merupakan sekumpulan otot yang membentuk lidah, organ muskuler yang menonjol ke dalam rongga mulut. Otot lidah ini berfungsi untuk mengubah bentuk lidah, menggerakkan lidah, dan membantu proses berbicara, menelan, dan juga makan. Otot-otot ini
Jenisnya juga ada beberapa. Yang pertama ada genioglossus yang terletak di dasar lidah dan berperan menggerakkan lidah ke depan dan ke samping. Otot ini juga penting teman-teman untuk berbicara dan juga menelan. Nah, kemudian ada otot hyoglossus yang terletak di bawah genioglossus dan membantu mengendalikan gerakan lidah. Lalu yang terakhir ada styloglossus yang terletak di sekitar tulang stiloid dan di tenggorokan dan membantu dalam menggerakkan lidah. Lanjut. Oke, kemudian kita masuk nih ke otot fasial. Pasti kalian tahu ya, sama kayak namanya. Otot fasial ini otot yang ada di wajah. Otot ini juga dikontrol oleh saraf fasialis. Tapi saraf fasialis itu apa? Mungkin ini cuman pengetahuan lebih aja teman-teman. Saraf fasialis itu merupakan saraf kranial ketujuh yang berfungsi untuk mengatur ekspresi wajah dan juga sensasi rasa di lidah. Nah, otot fasialis ini terdiri dari orbicularis oris, otot yang mengelilingi mulut dan berperan dalam menutup dan membuka mulut, serta membantu dalam berbicara dan berekspresi wajah. Kemudian ada buccinator yang kalian lihat dari gambar sebelumnya, itu terletak di pipi dan membantu dalam meniup udara dari mulut dan menahan pipi agar makanan tidak tertelan terlalu cepat. Selain dari ketiga otot tersebut, ada juga otot-otot lain yang mungkin bisa kalian, maaf, yang mungkin bisa kalian lihat sendiri. Kalian cari-cari sendiri aja bagaimana lengkapnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk nih ke senam mulut. Mungkin kalian udah sering dengar ya tentang senam mulut ini, dan mungkin beberapa dari kalian udah sering nih ngelakuin senam mulut, bahkan tanpa sadar ya. Tapi senam mulut itu apa sih? Nah, senam mulut itu adalah latihan untuk menggerakkan bibir dan lidah untuk melenturkan dan mengencangkan otot-otot di wajah. Tapi kira-kira senam mulut itu ada manfaatnya nggak ya? Bukannya itu cuman monyong-monyong aja. Enggak, teman-teman. Ada itu manfaatnya. Maaf, manfaat dari senam mulut antara lain untuk meningkatkan respon fungsional gerakan mulut dan juga melatih keterampilan berbicara yang tepat dan mengatasi feeding problem terutama pada anak dan juga pada lansia nantinya. Lanjut. Oke, mungkin ini materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu menjaga kesehatan rongga mulut. Nah, mungkin kalian juga udah pada tahu sih, ini menurut saya seperti uh, basic knowledge ya. Ini somehow agak sedikit mirip dengan cara menjaga kebersihan gigi, cara merawat gigi, cara merawat mulut, yaitu yang cuma saya tampilkan di layar ini cuma beberapa ya teman-teman. Kalian juga tahu yang lainnya ada banyak, tetapi yang paling penting ialah beberapa yang paling penting yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium dan vitamin D. Kemudian kita juga harus nih menghindari rokok karena dapat menyebabkan bau mulut, perubahan gigi, dan juga penumpukan plak. Terus kita juga harus membatasi nih konsumsi alkohol yang dapat menyebabkan mulut menjadi kering dan meningkatkan risiko gigi berlubang. Lalu yang terakhir yang dapat saya jelaskan yaitu sikat gigi minimal 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluorid. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Eh, Mungkin ini memang sedikit singkat, tapi saya harap kalian juga sudah mendapatkan pengetahuan baru nih dari penjelasan saya yang sedang saya lakukan sekarang. Saya harap kalian juga akan ikut aware terhadap kesehatan rongga mulut ini dan juga semakin mencari secara lengkap yang berhubungan dengan cara menjaga kesehatan rongga mulut karena itu penting ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurang kata, salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.